Tama menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi berdasarkan pemahamanku tentang dia harus setia kepada keluarga Renza. Mungkin dia pergi tanpa pamit. Dia punya alasannya sendiri. Atau mungkin ini adalah bagian dari pengaturan ayahku saat itu. Isyana berkata, Tuan muda mahir dalam energi spiritual. Dan ada banyak cara untuk membuat orang mengungkapkan rahasia terdalam mereka. Saat Pak Leo pergi saat ini, kupikir dia pasti khawatir Tuan muda akan menggunakan energi spiritual untuk memaksanya mengungkapkan lebih banyak rahasia. Tama menghela nafas, lupakan saja, dia pasti punya alasan dan kesulitannya sendiri untuk melakukan ini. Aku yakin dia tidak akan melakukan apapun yang merugikan keluarga Renza. Jadi karena dia mengalami kesulitan, aku harus menghormatinya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dia katakan sekarang. Jadi mari kita tunggu sampai dia bersedia membicarakannya. Tama kembali ke album foto lagi dan melanjutkan. Lalu dia melihat ke bawah. Dalam foto-foto berikutnya, orang tua Tama sering muncul. Mereka mengenakan peralatan ekspedisi pendakian gunung dan pergi bersama ke suatu tempat. Ke tempat Surya Puja pertama kali berlatih. Lalu ke Myanmar, Bangladesh, dan India. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia dan pergi ke Gunung Siwan. Pegunungan Sunan dan Siwan keduanya merupakan tempat pelatihan Surya Puja. Ada rute tambahan dari Myanmar sampai ke barat ke India. Tama berspekulasi bahwa jalur ini harus dilalui oleh Surya Puja saat dia meninggalkan Sunan untuk mencari peluang. Setelah mendapat kesempatan dan memiliki masa hidup 500 tahun, Surya Puja kembali ke Indonesia dan mundur ke Gunung Siwan. Akhirnya, ia menerobos belenggu 500 tahun dan memperpanjang masa hidupnya hingga 1,000 tahun. Isyana di samping tidak bisa tidak kagum. Aku tidak menyangka bahwa orang tua Tuan muda benar-benar mengatur semua rute yang diambil Tuan saat itu. Tama mengangguk dan berkata, ini mungkin karya dari kata pengantar 9 sutra misterius. Isyana bertanya kepadanya, setelah Tuan muda pergi ke Amerika kali ini, apa kamu berencana mengambil rute dari Myanmar ke India? Tama berkata, aku punya ide ini pada awalnya, tapi aku masih harus mengambil langkah demi langkah. Dan pertama-tama lihatlah rute ke Amerika. Lihat apa kita bisa menemukan petunjuk tentang Rudy? Isyana berkata dengan serius, rute yang diambil oleh guruku juga aku lalui saat itu. Meskipun rute spesifiknya mungkin berbeda, aku pernah ke negara-negara ini dan memiliki beberapa yayasan. Jika kamu berencana pergi ke sana, aku dapat membantumu. Oke. Tama mengangguk dan berkata, untuk masalah tertentu, kamu akan menungguku kembali dari Amerika Serikat. Dan kita berdua akan mendiskusikannya dalam jangka panjang. Saat ini, kuil Budayana, Leo, berpakaian hitam berdiri dengan hormat di depan Sarah. Sarah berkata padanya, Leo, Tama baru saja menelepon nomormu. Leo menghela nafas dan berkata, jika saya pergi tanpa pamit kali ini, Tuan muda pasti akan menyalahkan saya. Tidak, Sarah berkata dengan serius. Tama mempunyai pandangan menyeluruh mengenai situasi ini. Dia tahu pasti ada alasan bagimu untuk pergi tanpa pamit. Lagi pula, aku tidak ingin kamu menghilang di hadapannya selamanya. Hanya saja lebih baik tidak bertemu dengannya lagi dalam waktu dekat. Tama punya cara untuk membuatmu menceritakan segalanya tentang segala hal selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak bisa memberitahu dia bahwa aku masih hidup untuk saat ini. Jadi satu-satunya cara adalah kamu tidak melakukan kontak dengannya terlebih dahulu. Jika waktunya tepat, kita akan bertemu dengannya lagi. Leo, sedikit bingung, bertanya dengan hormat, Nyonya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Sarah tersenyum dan berkata, Leo, selanjutnya kamu tidak perlu melakukan apapun, aku akan mengaturnya. Perahunya sudah siap.
Dan aku akan mengirimmu pergi dari Indonesia malam ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Kamu telah bekerja keras untukku selama bertahun-tahun. Di masa depan, kamu dapat bersantai di Pulau Tahiti dan kembali lagi pada waktu yang tepat. Larut malam, sebuah kapal kargo berlayar, membawa Leo ke Tahiti di Pasifik Selatan. Leo berdiri di buritan kapal, memandang pelabuhan semakin jauh di malam hari, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Meskipun dia adalah orang kepercayaan ayah Tama, 20 tahun yang lalu, Cahyarenza memberinya 2 tugas. Salah satunya adalah untuk melindungi keselamatan Tama setelah sesuatu terjadi padanya. Cara lainnya adalah mematuhi rencana keamanan dalam segala hal dan mengikuti instruksi Sarah. Pada tahun-tahun ini, meskipun Leo telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Renza, faktanya, dalam segala hal dia mengikuti instruksi Sarah. Selama lebih dari 10 tahun sebelumnya, bahkan Maherenza tidak tahu apa cucunya Tama masih hidup atau sudah mati. Ini karena, sebelum kecelakaan Cahyarenza, dia tidak mengatur kapan Leo akan memberitahu Maherenza tentang berita Tama. Dan Sarah mengendalikan segalanya di balik layar. Hanya ketika Sarah merasa waktunya tepat, dia meminta Leo untuk mengakui situasi Tama kepada Maherenza. Maherenza merasa dirinya tidak layak untuk putra dan menantunya. Selain itu, cucunya juga bernasib buruk. Untuk menggantikan Tama, dia membeli Houston Group dan memberi Leo kartu hitam 10 triliun untuk dikirimkan kepada Tama. Dan kemudian semua yang terjadi selanjutnya diketahui semua orang. Meskipun Leo enggan meninggalkan Surabaya secara tiba-tiba, dia juga tahu bahwa pergi sementara adalah cara terbaik saat ini. Satu-satunya hal yang membuatnya malu adalah meninggalkan Tama tanpa pamit. Saat ini, Tama sedang berbaring sendirian di kamar tamu rumah tua keluarga Renza, berguling-guling. Kepergian Leo tanpa pamit membuatnya ingin memahami sesuatu. Leo tidak bekerja untuk kakeknya, dia juga tidak bekerja untuk ayahnya. Jika Leo bekerja untuk ayahnya, dia tidak akan pergi hari ini. Sebaliknya, dia akan membantu dirinya sendiri mencari tahu siapa dan di mana Rudy ini berada. Bagaimanapun, Rudy kemungkinan besar adalah teman ayahnya. Dan Leo adalah bawahan lama ayahnya. Keduanya tidak perlu menyembunyikan sesuatu satu sama lain. Satu-satunya kesimpulan adalah Leo sebenarnya bekerja untuk orang ketiga yang tidak dia ketahui. Orang itu tidak ingin dia mengetahui keberadaannya melalui Leo. Jadi dia membuat Leo menghilang secara tiba-tiba, meninggalkannya tanpa tempat untuk memeriksa atau bertanya. Yang membuat Tama bingung adalah siapa orang ketiga ini. Untungnya ada berbagai tanda kalau orang ketiga ini sudah pasti bukan musuh. Yang membuat Tama merasa sedikit lega meski dia ragu. Dini hari berikutnya, Tama meninggalkan ruang tamu dengan album foto dan datang ke aula utama. Maherenza sudah menunggu di sini. Ketika dia melihat Tama keluar, dia berkata, "Tama, Agnes memintaku untuk memberitahumu bahwa dia pergi keluar untuk membeli sarapan dan akan segera kembali." Tama bertanya dengan heran, "Apa dia pergi sendiri?" Maherenza mengangguk dan berkata, "Leo tidak dapat menghubungiku. Dan tidak ada lagi pelayan yang tersisa di rumah tua itu. Kakek bilang kakek akan keluar, tapi dia keluar sebelum kakek." Tama mengangguk sedikit, masih sedikit khawatir di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Victoria selalu ingin menangkap Isyana. Dan Isyana tidak memiliki pengawal di sekelilingnya. Kepergiannya sendirian membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Saat dia memikirkannya, Isyana telah membuka pintu dan masuk, membawa banyak tas berisi sarapan di tangannya. Ketika dia melihat Tama, dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda, kamu bangun, ayo kita sarapan, aku membeli banyak sarapan spesial." Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Maherenza,
"Kakek, ayo kita makan juga." Maherenza mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Agnes." Setelah itu, dia bertanya pada Tama dengan suara rendah, "Tama, mengapa Agnes memanggilmu Tuan Muda?" Tama berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, "Dia menyukai budaya kuno." Maherenza menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakek sudah tua dan tidak mengerti kesukaan anak-anak muda ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.